Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat dan sungai jernih, hidup seorang gadis bernama Ayu. Ia adalah anak yatim piatu yang tinggal bersama neneknya, seorang peramu obat yang dihormati di desa. Ayu tumbuh dengan hati yang lembut dan keberanian yang besar. Setiap hari, ia membantu neneknya mencari tumbuhan obat di hutan, menjelajahi alam tanpa rasa takut. Namun, ada satu tempat yang dilarang untuk dimasuki oleh siapapun, sebuah gua tersembunyi di dalam hutan. Penduduk desa percaya bahwa gua itu adalah tempat tinggal makhluk gaib yang berbahaya. Mereka menyebutnya Gua Putih karena di dalamnya konon terdapat seekor ular raksasa berwarna putih yang menjaga rahasia kuno. Menurut kisah para tetua, ratusan tahun yang lalu, seekor ular putih raksasa pernah melindungi desa dari bencana. Ia memiliki kekuatan magis dan kebijaksanaan luar biasa. Namun, karena ketakutan dan kesalahpahaman, manusia menganggapnya sebagai ancaman. Para pemburu mencoba menangkap dan membunuhnya, hingga akhirnya ular putih menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu, desa mengalami berbagai musibah gagal panen, banjir, dan wabah penyakit. Beberapa orang percaya bahwa hilangnya ular putih adalah penyebabnya, sementara yang lain menganggapnya hanya takhayul belaka. Meski begitu, tak seorang pun berani mendekati Gua Putih. Namun, takdir memiliki rencana lain. Ayu, gadis yang penuh rasa ingin tahu, tidak menyadari bahwa perjalanannya ke dalam hutan akan membawanya bertemu dengan makhluk yang selama ini hanya dianggap sebagai legenda. Pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari itu, Ayu pergi ke hutan lebih jauh dari biasanya. Neneknya sedang sakit, dan Ayu ingin mencari akar obat yang langka untuk menyembuhkannya. Dengan membawa keranjang anyaman di punggungnya, ia melangkah melewati pepohonan rindang, mengikuti suara gemericik air sungai yang menenangkan. Langkahnya terhenti ketika melihat sekumpulan bunga liar berwarna ungu yang tumbuh di tepi tebing. Ini pasti tanaman yang kucari, pikirnya. Dengan hati-hati, ia mendekat dan memetik beberapa batangnya. Namun, saat hendak beranjak pergi, tanah di bawah kakinya tiba-tiba longsor. Ayu terjatuh dan berguling menuruni lereng. Tubuhnya terbawa oleh tanah dan dedaunan kering. Ia menutup mata, pasrah pada apapun yang akan terjadi. Sampai akhirnya, ia merasakan tubuhnya berhenti bergerak bukan karena tanah, tetapi sesuatu yang lembut dan bersisik menopangnya. Saat membuka mata, Ayu terkejut. Di hadapannya, melingkar seekor ular raksasa dengan sisik putih berkilauan seperti mutiara. Mata ular itu berwarna emas, menatap penuh ketenangan. Napas Ayu tersengal. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan. Ular itu perlahan mengangkat kepalanya lebih tinggi, lalu berbicara dengan suara yang dalam dan lembut. Kau tidak perlu takut, anak manusia. Ayu terbelalak. Ular itu bisa berbicara. Dadanya berdebar kencang, tetapi bukan hanya karena ketakutan melainkan rasa takjub. Apa? Siapa kau? Tanyanya dengan suara gemetar. Aku telah hidup lebih lama dari yang bisa kau bayangkan, jawab ular putih. Namaku telah lama dilupakan manusia. Tapi dahulu, aku adalah penjaga desa ini. Ayu menelan ludah. Ia ingat cerita neneknya tentang legenda ular putih. Tapi bagaimana mungkin? Bukankah itu hanya mitos? Namun, kini makhluk itu ada di hadapannya, nyata dan hidup. Kenapa kau menyelamatkanku? Tanya Ayu. Ular itu diam sejenak sebelum menjawab. Karena engkau berbeda. Aku bisa melihatnya di matamu. Kau tidak memandangku dengan ketakutan atau kebencian, tidak seperti manusia lain di masa lalu. Ayu menatap mata emas itu, merasakan sesuatu yang aneh di hatinya, bukan ketakutan, melainkan rasa penasaran dan ketertarikan. Ia tidak tahu bahwa pertemuan ini hanyalah awal dari sebuah kisah luar biasa yang akan mengubah hidupnya dan seluruh desa selamanya. Ayu masih terduduk di hadapan ular putih raksasa itu. Napasnya mulai teratur meski jantungnya masih berdebar. Ular itu tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menyakitinya.
Sebaliknya, tatapan matanya justru lembut dan penuh kebijaksanaan. "Apakah engkau masih takut padaku?" tanya ular putih. Ayu menggigit bibirnya. Jika beberapa saat lalu ia masih diliputi rasa takut, kini yang ia rasakan justru keingintahuan yang besar. Ia menggeleng pelan. Aku hanya terkejut." Jawabnya jujur. "Aku selalu mendengar cerita tentangmu, tapi aku tak pernah menyangka engkau benar-benar ada." Ular putih tersenyum, meskipun senyumnya tidak terlihat seperti manusia. "Manusia sering melupakan apa yang tidak mereka pahami," katanya. "Aku telah lama menghilang dari pandangan mereka, tapi aku tidak pernah benar-benar pergi." Ayu menatapnya penuh penasaran. "Kenapa engkau menyendiri di sini? Kenapa tidak kembali ke desa?" Ular itu menghela napas panjang seolah mengingat kenangan lama. "Karena mereka takut padaku," jawabnya lirih. "Mereka pernah menganggapku sebagai pelindung, tapi ketakutan dan kesalahpahaman mengubah segalanya. Aku bersembunyi agar tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka." Ayu terdiam. Ia bisa merasakan kesedihan dalam suara ular putih itu. Setelah beberapa saat, Ayu merasa lebih nyaman. Ia mulai bertanya banyak hal, dan ular putih menjawabnya dengan sabar. Mereka berbicara tentang hutan, tentang tanaman obat, tentang bintang-bintang di langit malam. "Kau tahu banyak hal," kata Ayu kagum. Ular putih mengangguk. "Aku telah hidup selama ratusan tahun. Aku menyaksikan dunia berubah, manusia datang dan pergi. Waktu mengajarkan banyak hal, jika engkau mau mendengarkan." Ayu tersenyum. Ia merasa seperti berbicara dengan seorang guru yang bijak. Ia bahkan mulai melupakan bahwa yang ada di hadapannya adalah seekor ular raksasa. Matahari mulai condong ke barat. Ayu tersadar bahwa ia harus segera kembali ke desa. "Aku harus pulang," katanya. "Nenekku sedang sakit. Aku mencari akar obat untuknya." Ular putih mengangguk. "Ambillah ini," katanya, menggoyangkan ekornya ke arah semak-semak. Ayu melihat seikat akar berwarna merah keemasan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Apa ini?" tanyanya. "Akar ini memiliki kekuatan penyembuhan. Rebuslah dalam air dan berikan pada nenekmu. Ia akan segera sembuh," jawab ular putih. Ayu menatapnya penuh rasa syukur. "Terima kasih," katanya tulus. Sebelum pergi, ia menatap ular putih sekali lagi. "Bolehkah aku datang lagi?" tanyanya ragu-ragu. Ular putih menatapnya dengan mata emasnya yang lembut. "Tentu saja, Ayu. Aku akan selalu ada di sini." Ayu tersenyum lebar. Tanpa ia sadari, hari itu adalah awal dari sebuah persahabatan yang akan mengubah takdir mereka berdua. Hari-hari berlalu sejak pertemuan pertama Ayu dengan ular putih. Setiap kali ada kesempatan, Ayu pergi ke hutan untuk menemui sahabat barunya. Mereka berbicara tentang banyak hal tentang hutan, tentang desa, bahkan tentang dunia di luar sana yang belum pernah Ayu lihat. Suatu hari, saat mereka sedang duduk di bawah pohon tua, Ayu memberanikan diri bertanya, "Ular putih, kau bilang dulu kau adalah penjaga desa ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa manusia berubah takut padamu?" Ular putih terdiam sejenak, seolah ragu untuk menjawab. Namun akhirnya ia menghela napas panjang dan mulai bercerita. "Dulu, aku memang pelindung desa ini," katanya. "Aku menjaga keseimbangan alam, membantu manusia dalam kesulitan. Ketika panen gagal, aku mendatangkan hujan. Ketika penyakit melanda, aku memberikan tanaman obat untuk menyembuhkan mereka." Ayu mendengarkan dengan saksama, membayangkan desa di masa lalu yang penuh dengan keajaiban. Tapi manusia mudah diliputi ketakutan dan keserakahan. Lanjut ular putih. "Ada seorang kepala desa yang menginginkan kekuatanku. Ia percaya bahwa jika ia bisa menangkapku, ia akan memperoleh umur panjang dan kekuasaan tak terbatas.
Ayu terperanjat. Lalu, apa yang terjadi? Mereka memburuku, jawab ular putih dengan suara lirih. Aku tidak ingin menyakiti mereka, jadi aku melarikan diri ke hutan ini. Sejak saat itu, aku menghilang dari kehidupan manusia. Ayu terdiam, hatinya dipenuhi rasa sedih dan marah sekaligus. Bagaimana bisa manusia mengkhianati makhluk yang telah melindungi mereka? Apa kau tidak ingin kembali? Tanya Ayu hati-hati. Ular putih menggeleng. Aku tidak membenci manusia, Ayu. Tapi aku juga tidak ingin diperlakukan sebagai ancaman lagi. Mungkin lebih baik aku tetap di sini, menjaga hutan dari kejauhan. Ayu menggigit bibirnya. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi tak tahu harus berkata apa. Kadang, aku bertanya-tanya, lanjut ular putih, apakah hidup panjang ini adalah anugerah atau kutukan? Aku melihat begitu banyak hal berubah, sementara aku tetap di sini sendiri. Ayu merasakan kesepian dalam suara sahabatnya. Ia menggenggam erat keranjang di pangkuannya. Kau tidak sendiri, katanya akhirnya. Aku di sini. Aku akan selalu datang menemuimu. Ular putih menatapnya dengan mata emasnya yang lembut. Sejenak, keheningan menyelimuti mereka. Namun kali ini bukan karena kesedihan melainkan, karena sebuah janji tak terucap yang mengikat mereka lebih kuat dari sebelumnya. Musim kemarau tiba lebih panjang dari biasanya. Mata air di desa mulai mengering, sawah-sawah retak, dan ladang-ladang gagal panen. Warga desa khawatir jika keadaan ini terus berlanjut. Mereka akan kehabisan makanan dan air. Ayu mendengar keluhan para tetua desa setiap hari. Ia ingin membantu, tetapi tidak tahu caranya. Hingga suatu sore, saat ia pergi menemui ular putih di hutan, ia menceritakan semua kegelisahannya. Ular putih mendengar dengan seksama, lalu berkata, ada sebuah mata air suci di dalam hutan yang dapat mengalirkan air kembali ke desa. Namun, akar-akar besar telah menutup jalurnya. Jika kita bisa membukanya, air akan kembali mengalir. Mata Ayu berbinar. Aku akan membantumu. Katakan saja apa yang harus kulakukan. Mereka segera berangkat menuju mata air yang dimaksud. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka tiba di sebuah gua tersembunyi. Di dalamnya, air jernih masih mengalir. Tetapi benar saja akar-akar besar menutupi jalannya, menghentikan aliran air ke desa. Ular putih melingkarkan tubuhnya ke akar-akar tersebut dan mulai menariknya dengan kekuatan besar. Ayu pun membantu dengan mencabut akar-akar kecil yang bisa dijangkaunya. Setelah beberapa saat, suara gemuruh terdengar. Air mulai mengalir deras, menerobos keluar dari gua, dan menuju sungai yang mengarah ke desa. Ayu melompat girang. Kita berhasil, serunya. Ular putih tersenyum. Sekarang, desa tidak akan kehabisan air lagi. Beberapa hari kemudian, warga desa terkejut melihat air sungai kembali mengalir. Mereka menganggapnya sebagai keajaiban. Panen pun terselamatkan, dan kehidupan kembali seperti semula. Namun, Ayu tahu kebenarannya. Itu semua berkat ular putih. Sejak hari itu, kepercayaan antara Ayu dan ular putih semakin kuat. Mereka tidak hanya sekadar teman, tetapi juga sekutu dalam menjaga alam. Namun, Ayu tidak tahu bahwa petualangan mereka baru saja dimulai. Karena kebaikan ular putih, keberadaannya perlahan mulai diketahui. Dan tidak semua orang di desa akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Hari-hari berlalu dengan damai. Ayu terus menemui ular putih setiap kali ada kesempatan, membawa makanan dan bercerita tentang kehidupannya di desa. Namun, tanpa mereka sadari, seseorang diam-diam mengikuti Ayu ke dalam hutan seorang pemburu bernama Wirya. Suatu hari, saat Ayu sedang berbicara dengan ular putih, suara ranting patah terdengar dari semak-semak. Ayu menoleh dengan cepat, tetapi sudah terlambat. Wirya muncul dengan wajah terkejut sekaligus penuh kemenangan. Aku tahu ada sesuatu yang aneh, serunya. Jadi ini rahasianya. Ular raksasa yang selama ini hanya dianggap legenda. Ayu langsung berdiri di depan ular putih,
mencoba melindunginya. "Tolong, jangan sakiti dia. Dia tidak bersalah." Namun, Wirya tidak mendengarkan. Ia segera berlari kembali ke desa untuk memberitahu warga. Malam itu, seluruh desa gempar. Para tetua berkumpul di balai desa membicarakan apa yang harus mereka lakukan. Sebagian besar warga merasa ketakutan dan ingin memburu ular putih sebelum makhluk itu membahayakan mereka. Ayu berusaha meyakinkan mereka bahwa ular putih adalah pelindung, bahwa di Allah yang menyelamatkan desa dari kekeringan. Namun, ketakutan lebih kuat dari logika. "Kita tidak bisa mengambil risiko," kata seorang lelaki tua. "Siapa yang bisa menjamin kalau suatu hari nanti dia tidak akan menyerang kita?" Akhirnya, keputusan dibuat. Para pemburu akan pergi ke hutan esok pagi untuk menangkap atau membunuh ular putih. Ayu merasa putus asa. Ia harus melakukan sesuatu sebelum terlambat. Saat malam semakin larut, Ayu berlari menuju hutan untuk menemui sahabatnya. Dengan napas tersengal, ia menceritakan semua yang terjadi. "Mereka akan datang besok," katanya dengan suara bergetar. "Kau harus pergi dari sini." Ular putih menatapnya dengan tenang. "Aku tidak akan lari, Ayu, tapi mereka akan memburumu. Mereka tidak mengerti bahwa engkau tidak berbahaya." Ular putih tersenyum lembut. "Aku telah bersembunyi cukup lama. Jika ini adalah takdirku, aku akan menerimanya." Ayu menggenggam tangannya erat. Air matanya mengalir. "Tidak, aku tidak bisa membiarkan ini terjadi." Ular putih menundukkan kepalanya. "Jika aku harus pergi, maka aku ingin meninggalkan sesuatu untukmu dan desa ini." Ia mulai mengucapkan mantra kuno dan tubuhnya perlahan bersinar. Angin bertiup kencang membuat pepohonan bergetar. Lalu, tiba-tiba, dari tubuh ular putih muncul air yang mengalir dari tanah. Mata air baru terbentuk, mengalir deras seperti sungai kecil. Ayu menatapnya dengan mata lebar. "Apa yang kau lakukan?" Ular putih tersenyum. "Aku memberikan berkah terakhirku. Air ini akan terus mengalir dan memberi kehidupan bagi desa selamanya." Namun, cahaya dari tubuhnya semakin redup. Ular putih mulai menghilang perlahan. "Tidak, jangan pergi." Ayu menangis dan memeluk tubuhnya yang perlahan memudar. Saat ular putih menghilang sepenuhnya, hanya sisik putih keperakan yang tersisa di tanah. Mata air yang baru terbentuk bersinar di bawah cahaya bulan. Ketika para pemburu tiba di pagi hari, mereka menemukan Ayu duduk di tepi mata air dengan wajah penuh kesedihan. Tidak ada tanda-tanda ular putih. Yang tersisa hanyalah air suci yang mengalir, membawa berkah bagi desa. Sejak hari itu, desa tidak pernah lagi mengalami kekeringan. Dan meskipun ular putih telah pergi, Ayu tahu bahwa sahabatnya tidak benar-benar menghilanginya, telah menjadi bagian dari alam, menjaga desa dengan caranya sendiri. Bertahun-tahun berlalu. Ayu tumbuh menjadi wanita dewasa yang bijaksana, menggantikan neneknya sebagai tabib desa. Ia terus merawat mata air yang ditinggalkan oleh ular putih, memastikan bahwa airnya tetap bersih dan bermanfaat bagi semua orang. Legenda tentang ular putih tetap hidup, tetapi bukan sebagai kisah menyeramkan, melainkan sebagai kisah tentang pengorbanan dan persahabatan sejati. Setiap malam purnama, Ayu pergi ke tepi mata air dan berbicara seolah-olah ular putih masih ada di sana. "Aku harap kau bahagia dimanapun kau berada," bisiknya. Angin malam bertiup lembut, membawa suara gemericik air. Dan di kejauhan, jika didengarkan dengan saksama, terdengar suara lembut yang familiar. "Aku selalu bersamamu, Ayu." Ayu tersenyum. Ia tahu, persahabatan mereka akan selalu hidup selamanya.